Halo teman-teman, semua apa kabar? Berjumpa kembali di video saya dalam channel saya Mas Bumi. Baik teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1981. Ya, kalian pernah dengar kisah tenggelamnya kapal Tampo Mas II? Kapal Tampo Mas II ini merupakan kapal miliknya Pelni atau Pelayaran Niaga Indonesia yang awalnya mengalami kebakaran lalu tenggelam di perairan sekitar Pulau Masalembo, Laut Jawa. Kapal ini dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai yang sedang berlayar dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Ujung Pandang. Kapal ini awalnya bernama Motor Vessel Great Emerald, dibuat pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industry negara Jepang. KMP Tampo Mas ini bertolak dari dermaga Tanjung Priok pada hari Sabtu 24 Januari 1981 pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan tujuan Ujung Pandang. Semestinya pelayaran ini memakan waktu 2 hari 2 malam dan diperkirakan tiba pada hari Senin 26 Januari 1981 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kapal membawa berbagai muatan, di antaranya mesin giling, mobil, motor, dan tentunya ribuan penumpang yang berada di atasnya. Hingga 24 Januari malam tidak terjadi apa-apa dengan kapal ini. Namun diakui ombak pada bulan Januari memang sangat besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ombak setinggi 7-10 meter dengan kecepatan angin 15 knot itu sangat wajar terjadi. Pada 25 Januari pagi pun keadaan seperti biasa. Namun, tibalah pada malam harinya 25 Januari tersebut sekitar pukul 20.00 WITA dalam kondisi badai laut yang hebat. Beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar. Dan katanya ada puntung rokok dari ventilasi yang memicu percikan api pada kapal tersebut. Para kru mencoba memadamkan menggunakan tabung portable, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api semakin menjalar ke kompartemen mesin. 30 menit setelah kebakaran hebat, para penumpang diperintahkan menuju dek atas dan menaiki sekoci. Namun, ini berlangsung lambat karena cuma ada satu pintu untuk menuju ke atas. Bisa dibayangkan betapa situasi saat itu mencekam yang menakutkan. Begitu juga setelah di atas, para ABK dan mualim kapal pun tidak ada yang memberitahu arah dan lokasi sekoci itu. Dari 6 sekoci, masing-masing hanya berkapasitas 50 orang. Sedangkan ada sebagian penumpang pun nekat terjun ke laut karena mungkin saking paniknya. Kapal yang pertama melakukan pertolongan adalah KM Sangihe dan mengirimkan pesan Morse SOS pada pukul 08.15. Sehingga berdatangan kapal yang lain setelah beberapa jam kemudian untuk menolong. Pada 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang deras. Api sudah menjalar ke ruang mesin yang terdapat bahan bakar. Akibatnya, pagi hari 27 Januari terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya penuh oleh air yang membuat kapal miring hingga 45 derajat. Pada akhirnya, siang hari tanggal 27 Januari 1981 tersebut, pada pukul 13.45 WITA,
KMP Tampo Mas II tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya bersama korban 288 orang tewas di dek bawah. Seluruh penumpang yang terdaftar berjumlah 2.174 dan awak kapal 107 orang. Ada juga sumber yang mengatakan perkiraan 1.217 orang tewas, di antaranya 612 ditemukan, 411 orang hilang bersama kapal. Yang jelas penumpang saat itu berada di atas kapal Tampo Mas sangatlah banyak. Sehingga Menteri Perhubungan pada saat itu, Bapak Rusmin Nurjadin, dalam penjelasannya mengatakan tidak terjadi hal yang tidak normal pada ruang mesin, namun justru terjadi di geladak ruang kendaraan bagian belakang. Karena guncangan air laut yang hebat hingga memungkinkan menimbulkan percikan api yang membuat kapal Tampo Mas II tenggelam untuk selama-lamanya. Nah, itu teman-teman cerita singkat mengenai terjadinya kisah tenggelamnya KMP Tampo Mas II. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di dalam channel saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.